정신 걸렸네. 개쇼하지 말고 일어나. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Wan Rizky tentunya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Squid Game yang diproduksi pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pebisnis yang gagal dan terlilit hutang. Ia bercerai dengan istrinya dan berpisah dari putri semata wayangnya. Di suatu hari pria tersebut mendapatkan undangan misterius untuk mengikuti permainan dengan tawaran hadiah sebesar 45,6 miliar. Ia pun bergabung dalam permainan survival tersebut dan menemukan berbagai kejadian tak terduga. Di sana ia terkejut melihat teman masa kecilnya dulu. Pasalnya temannya itu dikenal sebagai orang sukses dan lulusan dari universitas ternama di Korea. Ternyata sahabatnya itu juga mengalami krisis karena perusahaan tempatnya bekerja melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan dirinya bangkrut. Bagaimanakah nasib mereka berdua nantinya di permainan ini? Apakah ada salah satu yang menang atau malah tereliminasi semua? Daripada penasaran, mari simak videonya. Di awal film, memperlihatkan sekelompok anak-anak yang sedang bermain permainan cumi-cumi. Dinamakan demikian karena arenanya berbentuk seperti cumi-cumi. Peraturannya sederhana. Anak-anak dibagi menjadi dua regu, penyerang dan penjaga. Begitu permainan dimulai, penjaga bergerak dengan dua kaki di dalam garis. Sementara penyerang hanya boleh melompat dengan salah satu kaki di luar garis. Selain itu, kita juga diperlihatkan seorang pria bernama Seong Gi-hun yang memiliki sikap tidak benar yaitu sering berjudi dan memiliki hutang yang sangat banyak hingga bercerai dengan istrinya. Di hari itu juga ternyata putri semata wayangnya sedang berulang tahun. Ibunya memberinya uang untuk membelikan seporsi ayam goreng sebagai hadiah untuk cucunya. Akan tetapi Gi-hun meminta tambahan uang lagi supaya bisa membelikannya juga hadiah. Ibunya pun langsung menambahkannya, lalu pergi ke pasar untuk berjualan. Setelah ibunya pergi, Gi-hun mengambil kartu ATM milik ibunya di lemari. Ia pun lalu pergi ke mesin ATM untuk mengambil uang yang berada di dalam kartu ATM tersebut. Akan tetapi ia selalu salah memasukkan PIN-nya. Rupanya PIN itu telah diganti ibunya terlebih dahulu. Ia tak menyerah begitu saja. Ia mencoba memasukkan tanggal dan bulan lahir milik ibunya dan dirinya. Tetapi tetap saja salah. Akhirnya dengan kesempatan yang terakhir, akhirnya ia menemukan PIN-nya. Rupanya ibunya telah mengganti PIN itu dengan tanggal dan bulan lahir anaknya sendiri. Ia pun langsung menarik uang yang ada di dalam kartu ATM itu. 엄마 생일 같은 거 해봐. 엄마 생일? 비밀번호 바꾸셨네. 니네 엄마가 드디어 오늘 한 번 더 틀리면 거래 정지야. 음력을 세가지고 내가 바뀌어서 그런 거야. 용순석이. Lalu ia pergi berjudi taruhan pacuan kuda. Namun sayang dirinya mengalami kekalahan. Akan tetapi ia mencoba untuk yang kedua kali. Dan akhirnya bisa memenangkan taruhan tersebut. 좋은 말을 데리고 아주 또 싸네 정말. 거기 빨리 좀 합시다 좀. 다시 가. 달려봐. 456만 원입니다. 예, 감사합니다. Saat sedang di luar dan menelpon putrinya, ia yang mempunyai banyak hutang bertemu dengan rentenir yang mencarinya. Ia pun langsung berlari dan dikejar oleh rentenir itu. Pelariannya pun akhirnya tertangkap. Ia pun langsung dipukul sampai mimisan. Tapi dirinya berniat untuk membayar hutang itu, dikarenakan ia juga tadi habis menang berjudi. Saat mau mengambil uangnya di saku, rupanya sudah hilang, dikarenakan jatuh akibat sakunya itu bolong. Lalu rentenir itu membuat surat perjanjian. Apabila dirinya tidak membayar bulan depan, maka ginjal dan matanya akan diambil sebagai gantinya.
봐봐. 마음 약해진 게 왜 울고 지랄이야. 내가 산적 많은 거. 여기 진정 하나라. 여기 안구. 그래 거기 구. Setelah itu ia menemui putrinya. Dengan sisa uang yang ada, ia mengajak makan dan membelikan hadiah untuk putrinya itu. Setelah selesai makan, Gi-hun mengantarkan putrinya pulang. Saat akan kembali pulang, ia malah ketinggalan kereta. Gi-hun yang sedang menunggu kereta selanjutnya, tiba-tiba didatangi seorang lelaki misterius yang mengajaknya bermain permainan. Peraturan dari permainan itu adalah, apabila Gi-hun menang, ia akan mendapatkan sejumlah uang. Begitu juga sebaliknya. Ternyata dalam beberapa percobaan Gi-hun selalu kalah. Oleh karena itu ia harus membayar. Namun karena tidak mempunyai uang, bayarannya pun diganti dengan tamparan. Setelah mengalami banyak kekalahan, akhirnya Gi-hun menang dan mendapatkan uang. Tak hanya uang, pria misterius itu memberikan tiket undangan untuk bermain lagi dengan hadiah uang yang lebih banyak. Terlihat juga di tiket itu terdapat kode dan nomor ponsel. Setelah memberikan tiket, pria itu pun pergi. 축하드립니다. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. Sesampainya di rumah, Gi-hun memberi sebagian uangnya ke ibunya. Ibunya pun heran dan bertanya dari mana berasal uang itu. Tetapi Gi-hun cuma menjawab ia menghasilkan uang itu dengan tangan, wajah, dan badannya sendiri. Ketika malam, dirinya yang penasaran menelpon nomor yang ada di tiket itu. Di malam itu juga dirinya langsung dijemput oleh mobil misterius. Saat sudah masuk mobil, ia langsung dibius hingga tak sadarkan diri. 암호는 무궁화 꽃이 Ketika Gi-hun tersadar, ternyata ia sudah berada di sebuah ruangan yang besar dan memakai baju berwarna hijau dengan nomor peserta 456. Tak lama setelah itu, petugas berbaju merah muda dan memakai topeng hitam dengan lingkaran putih muncul. Petugas itu memberitahukan peraturan permainan dan meminta persetujuan pemain. Lalu mereka semua mengantri untuk menandatangani perjanjian yang telah dibuat. Setelah itu mereka memasuki ruangan dan menaiki anak tangga. Ruangan itu seperti labirin dan berwarna dominan merah muda. 너는 병신아. Sekarang mereka tiba di tempat yang terbuka dan lumayan luas. Di sana Gi-hun bertemu dengan teman kecilnya dulu. Temannya itu dikenal sebagai orang sukses dan kaya raya. Ternyata ia sekarang bangkrut, dan maka dari itu ia juga bisa ada di sini. Terlihat di ujung dari tempat itu, ada satu patung besar dan dua orang memakai pakaian merah muda. Seperti yang dijelaskan oleh petugas, bahwa aturannya yaitu jika mendengar suara lampu hijau, pemain hanya perlu bergerak maju. Dan sebaliknya, jika mendengar suara lampu merah, maka pemain harus berhenti bergerak. Apabila pemain ketahuan bergerak, akan dieliminasi. Patung besar itu berfungsi sebagai radar pendeteksi. Apabila ada peserta yang bergerak jika suara lampu merah. Permainan pun dimulai. Mereka diberi waktu 5 menit untuk menggapai garis finish yang ada di bawah patung itu. Namun masalah baru muncul ketika mengetahui bahwa eliminasinya adalah ditembak mati pada saat itu juga. Mereka semua berhamburan, dan terjadilah kekacauan yang mengakibatkan terbunuhnya hampir setengah peserta yang mengikuti permainan itu.
Terlihat juga seorang dengan seragam yang berbeda mengamati permainan itu dari balik layar. Situasi kini mulai tenang. Ketika patung itu bersuara lampu hijau, perlahan mereka bergerak maju untuk menggapai garis finish. Akan tetapi tetap saja masih banyak yang tereliminasi akibat bergerak. Perlahan Gi-hun mulai berdiri dan bergerak maju. Saat ia berlari, dirinya terpeleset yang membuatnya hampir tertembak. Untung saja ada yang memegang bajunya supaya tidak terjatuh. Saat suara lampu hijau, dirinya dengan cepat berlari. Melihat waktu sudah tersisa 3 detik lagi, ia pun langsung melompat untuk melewati garis finish. Akhirnya ia pun bisa selamat. Peserta yang tersisa di belakang garis, lalu ditembak mati semua, dikarenakan tidak bisa menggapai garis finish. Dengan wajah gembira dan ketakutan, permainan itu pun selesai.